Halo, kembali lagi di pembacaan bintang-bintang yang sekarang Bunda bacakan versi keuangannya ya. Pesan keuangan untuk bintang-bintang ini Bunda mulai dari Libra, karena di beberapa waktu yang lalu bintang-bintang sebelumnya sudah Bunda bacakan. Periode kali ini 16 Juli sampai 23 Juli ya teman-teman ya. Untuk Libra, keuangan pendapatan stabil, tapi kamu perlu hati-hati terhadap pengeluaran sosial. Ajak makan, traktrin, dan lain-lain, atur prioritas dengan bijak. Di sini sih Libra, ya. Sifat dermawannya keluar ya, Libra ya. Di sini sih Bunda lihat kamu ada keinginan untuk traktir teman atau keluarga. Di sini sih nggak masalah ya, sesekali sih boleh. Ya, sesuaikan saja dengan budget keuangan kalian. Bunda rasa sih berdana atau mengajak traktir makan teman-teman itu suatu hal yang dapat mendatangkan rezeki juga ya. Rezeki itu berupa kebahagiaan, mendapatkan teman yang baik, terus doa dari orang sekitar, dan keberkahan rezeki yang didapat. Nggak apa-apa Libra, pendapatan kamu yang stabil ini membuat keinginan kamu berdana lebih kuat ya. Good job. Semoga apa yang sudah kamu lakukan dan kamu perhitungkan juga kamu prediksikan diberi kelancaran sama Tuhan, dan juga membuat kamu merasa diberkahi semesta, dan juga karma baik akan selalunya berlaku untuk orang yang mudah memberi ya teman-teman ya. Libra yang keuangan stabil cukup bagus dan cukup banyak ya teman-teman ya. Sekitar sih 60% ya. Sisanya sih yang 20% dalam masa perjuangan, yang 20%-nya lagi sudah bijaksana dalam mengatur keuangan. Begitu. Jangan lupa prioritaskan dengan bijak, utamakan tanggungan ya Libra ya. Oke, lanjut kita ke Scorpio. Waspada penipuan atau janji manis investasi bodong. Fokus saja pada hal yang sudah jelas hasilnya. Keadaan Scorpio di sini keuangannya juga dibilang bagus, masih bisa dikendalikan ya. Dan di sini hati-hati dengan investasi bodong. Mungkin karena keuangannya cukup stabil di beberapa periode bintang-bintang, keinginan untuk investasi sudah mulai muncul di Scorpio. Hati-hati ya, untuk investasi paling aman adalah Bunda jelaskan lagi emas ya. Toko emas yang paling terpercaya yang pernah Bunda punya ya, yang pernah Bunda arungi itu adalah Gajah dan toko emas Semar Nusantara. Dan juga jangan lupa Pegadaian. Pegadaian adalah paling aman, dan juga rincian atau ininya keakuratannya itu pasti terjamin ya teman-teman ya. Lanjut kita ke Sagittarius ya. Sagittarius keuangannya ada kejutan positif dari sisi karir atau bisnis. Manfaatkan momen ini untuk memperbaiki kondisi tabunganmu. Wah, di sini Sagittarius Bunda mencium bau-bau bonus. Bonus ya, bonusnya Sagittarius muncul di periode 16 sampai 23 Juni, atau tidak mungkin mendapatkan arisan atau kejutan keuangan lainnya. Di sini sih manfaatkan momen untuk memperbaiki kondisi tabungan, di mana yang Bunda tahu di beberapa waktu lalu ya, banyak, bukan Sagittarius aja tapi beberapa banyak bintang-bintang itu ada ujian dari segi keuangan ya. Semoga di sini dengan mendapatkan keberkahan dari bonus ataupun finansial lainnya, Sagittarius bisa memperbaiki tabungan ya. Kita doakan juga untuk bintang-bintang lainnya, semoga selalu berbahagia ya. Lanjut kita ke Capricorn ya teman-teman ya. Minggu ini mendukungmu untuk mengambil keputusan finansial jangka panjang. Investasi properti atau alat kerja bisa jadi langkah baik. Di sini sih untuk Capricorn, mungkin Capricorn yang gajiannya sekitar tanggal 20 bagus ya. Tapi Capricorn yang gajiannya tanggal 1 ini menderita-menderitanya wih. Di sini Capricorn yang mempunyai keuangan yang cukup bagus di sekitar 40% ya.
30% dari Capricorn masih menunggu keberuntungannya, dan sisanya lagi ada yang masih berjuang dan juga ada yang sudah bijaksana dalam mengatur keuangan. Kita bahas Capricorn yang 40%. Di sini sih kalau untuk investasi, kembali Bunda ingatkan ke investasi tabungan emas ya, di Pegadaian bisa. Kalau untuk membeli emas di Semar Nusantara dan juga Gajah itu juga cukup bagus. Dan di sini Bunda sarankan juga kalau untuk properti ya bagus di perumahan, dan juga kamu harus lihat itu di tengah kota atau di pinggir kota ya. Segala sesuatunya kamu harus pertimbangkan dengan bijak, jangan sampai terkena investasi bodong. Alat kerja bisa jadi langkah baik ya. Utamakan pekerjaan ya teman-teman ya. Utamakan pekerjaan yang konten kreator maksimalkan pekerjaan kalian dengan alat-alat yang kalian butuhkan. Contohnya handphone yang memadai ya, terus mic ya, terus lampu atau semuanya yang berkaitan dengan dan mendukung pekerjaan kalian ya. Jangan ragu untuk mensupport pekerjaan kalian ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau Bunda pribadi sih ya, baju itu nomor 2. Baju itu nomor 2, yang penting alat kerja tuh maksimal. Jadi Bunda nggak bingung gitu ya. Walaupun pekerjaan kita kan hanya seperti ini, pengangguran sukses gitu. Amin, amin, amin. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua mendapatkan keberkahan ya. Kita lanjut ke Aquarius ya. Keuangan kamu cenderung ingin belanja banyak, tapi pemasukan tidak naik. Kendalikan dorongan konsumtifmu agar tidak boros. Sebenarnya sih kalau belanja untuk kebutuhan, karena ini yang membaca perempuan ya, jadi tahu banget gitu. Kebutuhan Aquarius perempuan tuh nggak bisa direm ya teman-teman ya. Namanya kebutuhan tetap kebutuhan. Keinginan itu berbeda dengan kebutuhan ya. Keinginan suatu hal yang bisa ditunda, sedangkan kebutuhan tidak bisa ya teman-teman ya. Banyak hal yang harus dipikirkan dan juga kalian harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan gitu ya. Kalau keuangannya cukup bagus karena ini ada keinginan untuk belanja, tapi pemasukan tidak ada. Oh, nggak terlalu bagus juga berarti ya. Ini kayaknya si Aquarius yang gajinya tanggal 1. Tapi kalau Aquarius yang sudah gajinya cukup bagus ya. Sebenarnya sih tidak ada suatu hal yang naik signifikan. Tidak ada juga penurunan yang signifikan. Di sini flat aja ya untuk Aquarius ya. Cuman Bunda sarankan untuk tidak konsumtifnya itu dikurangi ya. Diingatkan oleh semesta ya Aquarius. Untuk bintang selanjutnya Pisces ya. Keuangan, perhatikan pengeluaran rumah tangga dan keluarga. Kamu bisa jadi penolong orang lain minggu ini, tapi jangan sampai lupa kebutuhan kamu sendiri. Di sini sih keinginan berdharma atau membantu orang lain di Pisces ada juga energinya ya. Keuangan Pisces yang cukup bagus di sini sih mungkin yang mendapatkan gaji atau bonus di minggu-minggu ini ya. Utamakan kebutuhan kamu dan keluarga ya. Di mana sih memang terkadang karena kata orang Jawa itu sistem sungkan. Itu membuat kita kalau dimintain tolong saudara atau orang lain itu kayak ya udah ditolong, padahal dirinya sendiri tuh juga butuh pertolongan. Tapi ya karena memang satu ada baiknya. Yang kedua mungkin sebaiknya juga kalian melihat ke dalam diri kalian sendiri. Cukupkan dulu kebutuhan kalian, kewajiban kalian ya. Jangan sampai setelah memberi pertolongan kalian ada rasa tidak ikhlas dalam artian kamu kan sudah pernah aku tolong. Nah, itu kata-kata yang sering terjadi ya. Dan kata-kata yang sering Bunda dengar gitu. Sebaiknya sih fokuskan pada diri kalian, kewajiban kalian. Baru jika ada sisa ya, perhitungan juga gitu. Jika orang ini meleset, aku tidak sampai kekurangan. Bukan apa ya, kebaikan yang berakibat baik itu akan menjadi baik ya. Tapi kebaikan yang membuat kesengsaraan atau yang menghasilkan kesengsaraan
itu jadi tidak baik karena tidak ada ketulusan dan yang ada itu umpatan. Gitu ya teman-teman ya. Beruntung banget Pisces ya yang mendapatkan gaji atau bonus-bonus finansial. Cuman di sini ada beberapa Pisces yang masih berjuang ya ke arah perbaikan, dan juga ada Pisces yang sudah bijaksana. Cuman di sini tidak terlalu buruk, tidak seperti bulan kemarin ya, mungkin sedikit lebih baik walaupun masih sedikit ya. Cuman Bunda berharap krisis global ini segera berakhir. Bunda berharap juga semesta segera memberikan energi positifnya kepada kita supaya kita jauh lebih baik dan semoga semua makhluk berbahagia. Demikian teman-teman pembacaan bintang-bintangnya, prediksi keuangannya ya. Bunda harap sih semua mendapatkan kabar baik. Bunda harap semuanya bisa berbijaksana dalam mengatur keuangan supaya tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka begitu ya. Yang pastinya segala sesuatu jalani dengan ikhlas. Apapun itu akan membuahkan hasil yang baik jika kita laksanakan dengan baik. Oke, semoga semua makhluk berbahagia dan sampai jumpa. Bye-bye.